Terima kasih, Lloyd. Terima kasih. Malam ini pembicara kita adalah Pastor Desmond Silitonga dari Indonesia. Waktu yang indah kami berikan pada Pastor Desmond Silitonga. Sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga, dipersilakan. Shalom, selamat malam bagi umat-umat Tuhan, gembala jemaat yang ada di Colorado, Ciasdak. Shalom, selamat malam. Dan selamat pagi bagi yang mengikuti di Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diberikan untuk mengambil bahagian dalam ibadah malam. Semoga pekabaran firman Tuhan dan kesaksian yang kita ikuti akan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saya Pendeta Desmond Silitonga, adalah anak yang ketiga dari Pendeta MT Silitonga, orang tua kami. Anak yang kedua adalah kakak kami yang menikah dengan lai kami, Michael Rotin Sulu, itu pas di atas saya. Ya. Kami 6 orang, 1 wanita dan kami 5 laki-laki. Ya, puji Tuhan, saya sudah menikah dengan seorang wanita dari NTT. Ya, namanya adalah Endang Sri Rahayu Tanjung. Dan bersyukur kepada Tuhan oleh sebab dikaruniakan 3 anak kepada kami. Yang pertama baru menyelesaikan kependetaannya dari UNAI. Yang kedua tingkat 1. Yang ketiga baru duduk di bangku kelas 3 SMP.
Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dihubungi oleh Bapak Simorangkir untuk dapat membawakan renungan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Dulu pernah kami Michael dan kakak Kristen bilang, ya kapan datang ke sini untuk jalan-jalan sekaligus sekiranya bisa memberikan pekabaran firman Tuhan. Ya, rupanya ada rencana Tuhan yang lain. Ya, kalau sekiranya ada kesempatan boleh ke sana, tapi paling tidak melalui undangan Pak Simorangkir kita sudah bisa pada hari ini ya membagikan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Simorangkir ya yang sudah menghubungi kami. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat kita, Bapak Pendeta Yoram, yang sudah memberikan izin. Tanpa dikasih izin oleh Pak Pendeta, sulit juga bagi kita untuk mengambil bahagian. Jadi terima kasih banyak Pak Pendeta, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan bagi keluarga alay kami Michael, ya, dipercayakan sebagai ketua jemaat, juga kepada kakak kami dalam duka yang lalu yang dialami. Kami melihat bagaimana jemaat yang begitu perhatian ya untuk memberikan pertolongan, bantuan, dan juga mengatur semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada majelis dan panitia ibadah yang sudah mengatur akan kegiatan ini. Kemudian, terima kasih juga kepada semua anggota yang terlibat dalam ibadah pada malam di Colorado dan pagi di Indonesia. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya mengambil satu judul pelajaran firman Tuhan pada saat ini yang sangat sederhana dengan judul Kita Masih Perlu Berdoa. Kita masih perlu berdoa. Mengapa? Sebab Tuhan masih menjawab doa. Ya, kalau sudah tidak dijawab doa lagi, untuk apa kita berdoa? Namun kita bersyukur ya bahwa Tuhan masih menjawab doa. Jadi kita masih perlu berdoa. Mengapa? Sebab Tuhan masih menjawab doa. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang kami puji, muliakan, dan agungkan dalam anak-Mu Yesus. Di pagi ini di Indonesia, malam di Colorado, saat ini Tuhan kami memanggil nama-Mu. Memohon Tuhan menuntun kami dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, menuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, menuntun umat-umat Tuhan untuk memahaminya, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, yang selalu dituntun oleh Tuhan, mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah, apabila kita melihat di dalam buku Kebahagiaan Sejati, ya kita akan melihat di sana ada satu pasal tentang doa. Di dalam pasal yang ke-11, ya itu pasal tentang doa. Ya, ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Ya, kenapa kita perlu berdoa zaman sekarang ini? Dikatakan melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya, dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani.
Kita harus mempunyai hubungan yang betul dengan Bapa kita yang di sorga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik padanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukanlah berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan padanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Luar biasa ini, ya. Allah berbicara kepada kita melalui alam, ya. Tuhan mau supaya kita membuka hati kita kepadanya, ya. Pikiran kita mungkin ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkatnya. Dikatakan, tetapi ini bukan berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Bagaimana supaya berhubungan betul dengan Tuhan? Dikatakan supaya berhubungan betul dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Jadi Tuhan merindukan hubungan timbal balik. Bukan hanya satu arah, tapi timbal balik di antara Tuhan dan manusia. Allah memberikan firman-Nya, ada respon dari kita. Ya, yang selanjutnya dikatakan di dalam kebagian sejati halaman 87 alinea kedua. Doa. Doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah, jemaat Tuhan Ciasdak dan semua yang mengikuti ibadah pada saat ini, ya Tuhan merindukan adanya hubungan timbal balik. Itulah yang dikatakan ya hubungan yang betul, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mendapatkan pekabaran dari firman Tuhan. Kita memberikan respon melalui doa, membuka hati kepada Tuhan, seperti berbicara kepada seorang sahabat. Ya, kita memberitahukan kepada Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu segala sesuatunya. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita menunjukkan keterbukaan, kepedulian kita, kerinduan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan yang kita agungkan, kepada Tuhan yang penuh kuasa dan kekuatan. Ya, kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Selanjutnya, dalam kebagian sejati, halaman 87, alinea yang ketiga, ketika Yesus masih berada di atas dunia ini, diajarnya muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah. Dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang diberikan kepada kita. Ya, jadi ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia mengajar muridnya bagaimana cara berdoa. Dan ya, Dia memberikan jaminan bahwa Dia mendengarkan permohonan kita. Permohonan murid yang lalu dan permohonan kita. Selanjutnya, ya, Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita apakah masih kelihatan dia punya slide-nya? Yes. Mohon izin, apakah masih kelihatan slide-nya? Masih. Oke. Masih. Ya, baik. Terima kasih. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian Dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapaknya, supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan
menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Sudah terkena coba di dalam segala perkara sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sifatnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan, memperoleh kegembiraan dalam berhubungan dengan Bapaknya. Dan jika juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, betapa lagi orang yang lemah, yang fana, yang berdosa, amat memerlukan doa yang tekun dan tetap. Yesus pada waktu dia menjadi manusia, dia membutuhkan doa. Dia juru selamat kita. Dialah Allah penyelamat kita. Dia menunjukkan kebutuhannya untuk mengadakan komunikasi dengan Bapaknya di sorga. Dengan Bapa kita yang di sorga. Ya, dan dikatakan bahwa dalam doa itu dia memperoleh penghiburan. Ada kegembiraan. Jadi umat-umat Tuhan, kalau kita ada masalah jangan lupa berdoa. Ada penghiburan di dalamnya. Ada sukacita dan kegembiraan dalam berdoa membawa masalah kita kepada Tuhan. Ya, like Michael, ya bawa semua masalahmu kepada Tuhan. Penderitaan dan kesusahan. Ya. Semua keluh kesah kita, kesedihan kita, masalah kita. Kalau Yesus membutuhkan doa pada waktu dia ada di dalam dunia, dikatakan betapa lagi kita adalah manusia yang lemah, manusia yang fana, berdosa, amat sangat memerlukan doa. Artinya hubungan komunikasi dengan Bapa yang di sorga. Itulah kekuatan kita. Namun selanjutnya dikatakan kita berdoa terlalu sedikit. Ya, mereka itu amat sedikit berdoa dan imannya kerdil. Ya, Bapa di sorga merindukan kita berhubungan dengan Dia. Menunggu-nunggu kapan kita akan sampaikan permohonan kita. Tapi dikatakan, herannya kita berdoa terlalu sedikit. Selanjutnya, ya, doa itu apa? Doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan sorga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu. Tanpa doa yang tekun dan waspada, kita berada di dalam bahaya. Semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Ingat, setan berusaha selalu menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Ya, supaya kita tanpa doa melaksanakan segala maksud dan rencana dengan kemampuan kita. Ya, firman Tuhan katakan, jangan menganggap dirimu bijak. Akui dia dalam segala sesuatu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita membutuhkan kuasa dari Tuhan. Tanpa doa yang tekun, ya, kita berada dalam bahaya. Ya, serahkan hidup kita selalu kepada Tuhan. Ya, tanpa doa yang tekun, ya, kita semakin kurang berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Dan tanpa doa yang selalu dilakukan, lama-lama menjadi lupa berdoa, sehingga akan membawa kita menyimpang dari jalan kebenaran. Selanjutnya dikatakan ada beberapa syarat-syarat tertentu atas mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satu darinya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan darinya. Ya, jadi kita harus merasakan bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ada seseorang, ada suatu oknum yang lebih tinggi, lebih kuasa dari kita, yang mampu untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dia telah berjanji, karena aku akan mencucurkan air kepada orang
yang dahaga dan pancaran air kepada mereka yang kering. Yesaya 44 ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka terhadap pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan dapat diterima. Terima kasih untuk lagu pembukaan yang sudah dibawakan tadi. Ya, pentingnya berdoa, jam-jam berdoa. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Terima kasih juga untuk pengacara hari ini yang mengarahkan kita, dan juga doa-doa yang sudah disampaikan tadi. Pentingnya berdoa. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya dan bergantung kepadanya, sebagaimana adanya kita dan di dalam rendah hati, iman yang tulus dan berharap menyatakan segala keperluan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan tiada batasnya, yang melihat segala sesuatu di dalam penciptaan, dan yang memerintah segala sesuatu menurut kehendaknya. Dia dapat dan mendengarkan seruan kita, dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita. Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya. Kebahagiaan sejati, halaman 91, alinea pertama. Umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah, kita akan membahas beberapa hal tentang Tuhan menjawab doa. Yang pertama kita akan lihat Tuhan Allah menjawab doa di Perjanjian Lama. Ya, kita dapat lihat apa yang terjadi dengan doa di Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan menjawab doa Elisa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, waktu pasukan musuhnya Israel selalu dihadang pada waktu mereka ingin mengadakan penyerangan kepada Israel. Dicari tahu sumbernya dari mana. Kenapa setiap mengadakan penyerangan dari semua penjuru selalu diketahui. Disangka ada mata-mata. Pada akhirnya diketahui ada nabi di Israel, namanya Elisa. Dialah yang memberitahukan. Lalu pasukan yang besar didatangkan untuk menangkap Elisa. Dan pada saat itu, ya, pembantunya Elisa melihat dan dia ketakutan. Lalu Elisa katakan, "Jangan takut." Mengapa? Yang ada di pihak kita lebih banyak dan lebih kuat. Ya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia meminta Tuhan bukakan matanya supaya dia lihat. Ya. Dan yang membantu Elisa, bujangnya itu dapat melihat bagaimana malaikat-malaikat ada di sekeliling. Ya. Gunung penuh dengan kuda-kuda, kereta berapi di sekeliling Elisa, menjaga dan mengawal mereka. Demikianlah umat-umat yang takut akan Tuhan, yang diliputi dengan penuh doa, selalu dilindungi, dijagai oleh malaikat-malaikat. Ya, Tuhan mengabulkan doa Elisa, dan membuka mata daripada pembantunya itu. Yang kedua, ya, Tuhan menjawab doa Elia. Masih banyak lagi, ya, peristiwa tentang Elisa. Kita hanya bahas satu saja, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan menjawab doa Elia. Ya, banyak ya Tuhan lakukan kepada Elia. Tapi kita hanya ambil satu kisah, ya, yang dicatatkan kembali setelah dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Diulangi kembali dalam buku Yakobus pasal 5 ayat 17. Dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tuhan menjawab doa di perjanjian lama. Doa Elia dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, Musa berdoa. Ya, dan doanya itu juga didengarkan oleh Tuhan, ya. Di dalam Keluaran 8 ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah kata-kata itu daripadaku dan dari rakyatku." Ayat yang ke-9, kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu." Ya, dalam tulah yang diberikan kepada Mesir, ya, Raja Firaun sudah gerah dan kejijikan dengan apa? Banyaknya kata-kata ini. Dia minta supaya Musa berdoa supaya kata-kata ini dihalaukan dari mereka. Dan Tuhan mendengarnya. Ya, banyak lagi doa ya, ada 10 tulah dan banyak lagi doa yang dilakukan oleh Musa. Ya, yang Tuhan dengarkan. Ya. Jadi Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya di perjanjian lama. Kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Tuhan menjawab doa di perjanjian baru. Ya, di zaman kita, ya, di zaman rasul-rasul yang lalu, Tuhan menjawab doa di perjanjian baru. Yang pertama, Petrus berdoa dan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ini kisah tentang Tabita, ya, Dorcas yang baik hati, yang selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ya, di dalam Kisah pasal 9 ayat 40 dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka, ya, semua keluar. Ya, Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Tuhan mendengarkan doa di perjanjian baru. Tuhan mengabulkan doa Petrus. Kemudian Paulus berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Ya. Kisah pasal 28 ayat 8, dalam perjalanan Rasul Paulus dari Yerusalem menuju ke Roma, pemenjaraan yang dialaminya. Ya. Dalam perjalanan sempat mengadakan singgah di beberapa tempat. Dalam kisah ini dikatakan, kisah 28 ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Rupanya demam dan disentri ini sudah sangat lama ya. Dari zaman-zaman Rasul yang lalu sudah ada ini. Ya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, doa Rasul Paulus didengar oleh Tuhan. Tapi apakah semua doa Rasul Paulus didengarkan oleh Tuhan, saudaraku? Apakah semua doanya itu dijawab dengan iya? Atau ada juga doa yang dijawab dengan tidak? Ya, kita melihat kisah yang lain. Paulus berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan kata tidak. Dari mana kita tahu tidak? Mari kita baca ya ayat berikut ini. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis Alkitab perjanjian baru, ya, paling banyak. Ya, apa yang Tuhan kasih tunjuk kepadanya, ya, apa yang dia lakukan untuk menguatkan jemaat-jemaat. Lalu dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ternyata hamba-hamba Tuhan di waktu yang lalu, doanya juga pernah dijawab Tuhan, tidak anakku, cukup kasih karunia. Tuhan bukan tidak jawab doa, Tuhan menjawab doa. Tapi dalam hal ini Tuhan katakan apa? Tidak, cukup anakku. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Tuhan masih menjawab doa umatnya. Zaman sekarang ini. Ya, Bapak dan Ibu banyak berdoa. Pak Pendeta Yoram pasti doanya banyak dijawab oleh Tuhan. Ya, bisa kasih kesaksian yang panjang. Ya, sampai usia ya yang seperti saat ini. Saya kalau tidak salah saya dapat informasi sudah 70-an tahun, puji Tuhan. Kesempatan yang indah melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya melalui kita, melalui hambanya, melalui pribadi kita. Tuhan menjawab doa. Ya, tapi apakah semua doa dijawab dengan kata ya? Ya. Ya, kita paham bahwa doa itu selalu dijawab oleh Tuhan. Yang pertama ya. Yang kedua, ya belum saat ini atau masih tunggu dulu, tunggu waktu yang tepat. Oleh sebab pada waktu kita minta tidak langsung dikabulkan, tapi nanti kapan-kapan baru dikabulkan. Dan yang ketiga, ya tidak. Ya, karena itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya. Saya punya beberapa pengalaman pribadi, ya. Minta Tuhan menolong saya. Pada waktu saya mengadakan perjalanan ya menuju ke Kupang, kurang lebih ya sekitar 45 kilo. Saya baru mengadakan perjalanan 5 kilo, ban sepeda motor saya kempes. Sekitar jam 9 ke jam 10 malam pada saat itu. Itu lokasinya ya ada perkampungan sedikit, setelah itu hutan-hutan ke sana. Ya. Saya coba cari di sekeliling kampung itu untuk cari pompa ban. Mereka bilang, "Pak, pompa ban sudah kami tidak pakai lagi sejak ada tukang tempel ban satu di tempat ini. Pergilah ke sana." Ya, itu orang Advent juga katanya. Pada waktu saya pergi ke sana orangnya enggak ada. Dia masih single waktu itu, ya. Lalu saya cari-cari, minta supaya teman-teman cari di sana, enggak ada, Pak. Hanya satu-satunya di sini. Apa yang harus saya buat? Ini sudah hampir jam 10 malam. Ya, saya harus melanjutkan perjalanan. Masih sekitar 40 kilo lagi. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, "Tuhan, saya masih melanjutkan perjalanan. Tolong Tuhan, ya, sekiranya berkenan kepada Tuhan. Suruhlah Bapak Martin ini pulang Tuhan, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan." Saudaraku, ya kurang lebih setengah jam atau lebih begitu, Bapak ini pulang dengan mobilnya. Begitu dia pulang dengan mobilnya, ketemu dengan saya, "Pak Pendeta ada di sini," katanya. "Iya Pak, ban saya pecah. Saya mohon minta tolong Bapak supaya tempel dia." Dia bilang, "Aduh Pak Pendeta, saya nggak tahu kenapa. Saya sudah rencana tadinya mau nginap ya di kampung. Tetapi setelah saya tiba di sana, hati saya tidak tenang, tidak tenang. Ya, diantar pacarnya di sana, hati saya tidak tenang. Padahal saya sudah bawa baju," dia bilang, "sudah rencana mau nginap." Ya, selalu ada perasaan mengatakan supaya saya pulang. Ternyata setelah saya pulang dan sampai di sini, ternyata Pak Pendeta ada di sini. Ya, berarti doa Pak Pendeta dijawab oleh Tuhan, kata Bapak ini. Ya, saudaraku, setelah itu saya melanjutkan perjalanan, ya kurang lebih 40 kilo, ya jalan yang gelap, ya banyak hutan-hutan, ya masih rawan, dan di tempat jalan yang saya lalui beberapa waktu, ya ada di situ mayat yang dibuang, ya oleh sebab ada ya ada terjadi sesuatu sehingga ada terjadi pembunuhan dan mayat dibuang di sekitar jalan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi dan memeliharakannya. Ya, kemudian
Satu kali saya sedang mengadakan perjalanan, kami mengadakan perjalanan dari Keva menuju ke Atambua. Atambua ini dekat perbatasan Timor Leste. Ya, sekitar 80 kilo perjalanan naik sepeda motor. Baru sekitar 20 kilo, 25 kilo perjalanan 20 kilo, tiba-tiba hujan turun. Waktu hujan turun, saya berdoa. Sedang ada di atas motor ini, sepeda motor, ya. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ini mau melayani umat-umat Tuhan di perbatasan di Atambua. Mohon Tuhan hentikan ini hujan. Hentikan ini hujan, Tuhan. Saya jalan terus. Ya, saya gas itu sepeda motor. Ya, puji Tuhan, tidak lama setelah itu betul-betul hujannya berhenti, saudara. Ya, saya jalan terus dengan tenang, dengan sukacita, sebab Tuhan sudah jawab doa. Amin. Kemudian, ya, saudaraku, setelah jalan kurang lebih 5 kilo, kemudian hujan lagi datang. Saya bilang, Tuhan, hentikan ini. Hentikan ini hujan ini, Tuhan. Sebab saya mau melayani Tuhan di sana, umat-umat Tuhan sudah tunggu. Lalu saya lanjutkan. Tapi Tuhan, sekiranya ada jiwa di sini, buat hujan ini semakin kuat, supaya saya berhenti. Betul, saudaraku, hujan itu tidak berhenti, malah makin kuat, makin kencang. Saya terpaksa menepi. Pada waktu saya menepi, saya bertemu dengan 2 orang. Satu yang sudah menikah, satu masih anak muda. Kita berbincang-bincang. Terdapat kesesuaian. Berbincang dengan enak. Lalu kita menjalin hubungan persahabatan. Puji Tuhan. Ya, beberapa waktu kemudian, satu jiwa di antara 2 ini akhirnya menyerahkan diri untuk menerima baptisan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Ya. Satu kali saya waktu menjadi pendeta ya di NTT, mereka tinggal tunggu saya karena saya gembalanya. Seperti Pak Pendeta Yoram yang sangat ditunggu-tunggu oleh jemaat. Ya, sudah dibuat satu tenda kedukaan. Sebab Bapak ini sudah nggak bisa makan lagi, sudah tidak bisa berdiri lagi, hanya tidur saja. Hanya tunggu Pak Pendeta mendoakan. Setelah itu, kalau dia sudah harus beristirahat, ya orang sudah banyak kumpul di situ, tinggal kita laksanakan acara. Ya, pada waktu kita adakan acara, kita mendoakan Bapak ini, kita serahkan semua kepada Tuhan, diadakan peminyakan, pengurapan. Setelah selesai berdoa, amin. Bapak ini sodorkan tangannya. Ya, begitu dia sodorkan tangannya, dia tarik tangan saya, ya, untuk dia duduk. Setelah dia duduk, dia bilang, tolong kasih saya makan, saya sedang lapar. Ya, padahal sudah ada tenda, ya, untuk apa? Karena mereka sudah tidak mengharapkan dia akan hidup kembali, ada tenda duka cita yang sudah disiapkan di situ. Anggota sudah sangat banyak ada di situ. Ya, dan puji Tuhan, saya dapat informasi setelah itu tidak lama, setelah itu kami pindah dari sana, masih hidup 2 tahun Bapak ini. Baru apa? Baru setelah itu meninggal dunia. Puji Tuhan. Ya, Tuhan masih menjawab doa sampai saat ini. Tuhan menjawab doa. Ya, baru kurang lebih 4 bulan lalu, ya 3-4 bulan lalu, ada seorang pendeta kita berbincang-bincang, sudah berapa tahun menikah? Kurang lebih 6 tahun. Ya, apa masalahnya? Mari kita bawa dalam doa. Ya, saudara percaya Tuhan akan kasih, mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan saudaraku. Ya, kurang lebih 1 bulan lalu, kami ditelepon Pak Pendeta, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena setelah kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Ya, anak di dalam kandungan istri saya sudah 2 bulan katanya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, Tuhan mendengarkan doa. Namun saudaraku, ya, tidak selalu Tuhan mengatakan iya terhadap doa kita. Ketika saya mendoakan kakak saya Christine, berdoa meminta supaya disembuhkan, ternyata jawaban dari Tuhan adalah tidak, anakku. Saya bertanya dalam hati, kenapa doa yang disampaikan untuk orang lain Tuhan mau jawab?
Doa kepada keluarga sendiri, Tuhan katakan tidak. Satu duka mungkin kita alami. Tapi saya percaya, Tuhan mengetahui yang terbaik. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang indah. Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, sebelum Yesus datang kedua kali, akan banyak yang diistirahatkan. Dan tidak akan merasakan masa kesusahan yang besar itu. Mereka diistirahatkan tidur di dalam kubur, menunggu Yesus datang yang kedua kali. Saya yakin ini juga terjadi untuk kakak kami Christine. Walaupun doa kita, Tuhan jawab tidak untuk penyembuhannya. Tapi ada rencana Tuhan yang terindah baginya. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami Michael dalam kehidupannya. Untuk selalu bergantung, berharap, dan setia kepada Tuhan. Ternyata tidak selalu doa kita dijawab dengan ya. Tapi itu bukan membuat kita tidak berdoa. Karena Tuhan masih menjawab doa. Dan Tuhan akan menjawab doa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Apakah iya atau tidak? Mari kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, ya, bagaimana supaya doa kita dijawab? Ya, ada beberapa hal, ya, supaya doa kita dijawab. Yang pertama, kita perlu meminta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7. Minta, cari, dan ketok. Artinya kita membutuhkan. Tuhan bukan tidak tahu, tapi Dia mau supaya kita jujur mengetahui akan kebutuhan kita. Yang kedua, ya, kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Matius 21 ayat 22. Yang ketiga, unsur yang lain yang diperlukan adalah iman. Kita perlu berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menjawab doa dan memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan seperti yang saya kehendaki, bukan yang seperti yang saya pikirkan. Sebab saya punya pandangan tidak jauh ke depan. Hanya sebatas pengetahuan di depan mata. Tapi Tuhan tahu ke depan. Kita percaya Tuhan lakukan yang terbaik. Markus 11 ayat 24. Bagaimana supaya doa dijawab? Yang keempat dikatakan tinggallah di dalam aku. Bagaimana supaya kita tinggal di dalam Tuhan? Yohanes pasal 15 ayat 17 dikatakan, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Bagaimana supaya tinggal dalam Tuhan? Firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Hidup kita menghidupkan akan firman-Nya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, ayat yang sangat biasa kita bacakan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kelima, kedua terakhir, supaya doa kita dijawab, kita perlu berdamai dengan sesama. Kita memiliki masalah, mari kita selesaikan masalah kita berdamai. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, dikatakan kita perlu berdamai dengan siapa? Dengan sesama. Selesaikan masalah. Jangan apa? Jangan bermusuhan. Ada yang sakit hati diselesaikan. Ya, ini syarat doa dijawab. Kita harus berdamai dengan sesama. Ya. Ya. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita tahu, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hati selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita boleh percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak akan pernah memujikan kita supaya berkenan di hadapan Allah. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita. Darahnya yang akan menyucikan kita.
Namun demikian, kita mempunyai satu pekerjaan untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, kita harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan di dalam hati kita sendiri. Bagaimanakah kita dapat berdoa? Ampunilah kiranya kami akan segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, namun masih tetap tidak mau mengampuni. Ya, dalam Matius 6 ayat 12. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama sebagaimana kita harapkan diampuni. Kebahagiaan sejati, halaman 91. Yang terakhir, yang keenam, syarat doa dikabulkan oleh Tuhan. Bagi yang punya suami, dikatakan hormati istrimu. Wah, ini menjadi satu kebanggaan bagi istri. Ya, Tuhan perintahkan bagi suami supaya apa? Hormati istrimu. Ya, hormati istrimu. Ya, ayat yang lain katakan kasihi istrimu. Ya, jadi banggalah para wanita, sebab Tuhan membuat wanita itu sesuatu yang istimewa. Ya, supaya doa dijawab. Ya, hai suami, perhatikan ini. 1 Petrus 3 ayat 7 katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hormati mereka, hormati istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah, Tuhan menjawab doa kita. Ini saatnya kita tetap percaya bahwa kita masih perlu berdoa. Mengapa? Sebab Tuhan masih menjawab doa kita. Berdoa sebagai satu tindakan hubungan timbal balik setelah belajar firman Tuhan. Kita menyatakan hati kita kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat yang sangat peduli dan mengasihi kita. Mari kita terus berdoa. Tuhan memberkati dan menjawab doa kita, memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Desmond untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan. Kita percaya Tuhan kiranya akan menolong kita untuk tetap setia kepadanya. Kita akan mendengarkan lagu penutup. Dipersilakan Simpson. Selamat malam, terima kasih Pendeta khotbahnya. Terima kasih. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah daun kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan
dengarkanlah aku ini, hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. 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 Terima kasih Simpson. Doa penutup dipersilakan Pendeta Desmond. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, Bapa yang kami puji, muliakan, dan agungkan dalam anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kami. Tuhan peduli, dan Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kami. Terima kasih oleh sebab Tuhan menjawab doa baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, maupun zaman kami sekarang. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh sebab Tuhan mengetahui yang terbaik dan memberikan kepada kami jawaban doa yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu, untuk mengerti maksud Tuhan yang terindah bagi kami dalam hidup ini. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ajar kami untuk memahaminya dan selalu setia kepada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Sampai Tuhan datang selamatkan kami. Mohon berkat Tuhan secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Ciasdak, Colorado. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan, bahkan semua yang mengikuti Zoom meeting pada saat ini. Tuhan berkati di dalam setiap rumah tangga. Sebagai suami, Tuhan berkati sebagai istri untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, baik sebagai suami dan istri dalam rumah tangga, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya suami dan istri kami boleh saling mengasihi, saling mencintai, terdapat kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga, dan doa-doa kami tidak terhalang untuk Tuhan jawab dan memberikan yang terindah bagi kami. Berkati anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, dan dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami juga mendoakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yoram, Tuhan berkati di dalam tugas pelayanan yang mulia di jemaat ini. Karuniakan bagi hamba-Mu kesehatan, karuniakan bagi hamba-Mu hikmat akal budi, untuk selalu menuntun umat-umat Tuhan dekat dan setia kepada Tuhan, menjadi saksi bagi-Mu. Berkati juga dalam bulan-bulan ke depan, dalam memasuki masa-masa purna bakti, kasih setia-Mu akan terus menyertai bersama dengan tante pendeta, anak-anak, menantu, cucu-cucu semua. Untuk Tuhan gunakan selalu menjadi alat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah berkat sorga dicurahkan bagi masing-masing kami. Rencana-rencana semua umat-umat-Mu Tuhan atur yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Tuhan cukupkan segala keperluan. Berkati usaha dan pekerjaan. Berkati iman dan kerohanian kami. Kami rindu bukan hanya kami diberkati di dunia ini, tapi kami boleh bertemu dengan Tuhan.
masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena itu tolong kuatkan iman kami. Tolong kami bertumbuh di dalam kebenaran sampai Engkau datang selamatkan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Biarlah berkat-Mu menjadi milik kami sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.